Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda pendengar dan juga pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung dimanapun berada, senang sekali pada kesempatan hari ini berjumpa kembali bersama saya Alan Albana, di mana kita akan membahas topik mengenai esensi pengorbanan yang tentunya juga akan dibahas bersama narasumber kami yang sudah hadir di studio, yaitu Bapak Ustadz Umar Yusuf M.Sos. Beliau adalah pengajar di pesantren Babu Salam Bandung, dan tentunya juga berbicara mengenai sebuah pengorbanan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hal-hal yang tentunya tidak terlepas dari sebuah ujian dan juga pengorbanan dan juga kesabaran. Seperti apa? Maka kita akan membahas langsung bersama Bapak Ustadz Umar Yusuf M.Sos. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ketika berbicara mengenai pengorbanan, ini makna sejati dari pengorbanan dalam perspektif Islam itu seperti apa? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shrah bil Qur'ani sadri wasta'mil bil Qur'ani badani wa nawwir bil Qur'ani basari wa atlik bil Qur'ani lisani wa inni alaihi ma abaqaitani fa innahu la haula wala quwata illa bik. Syukur alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat dan rahmatnya kita semua masih diberikan kesehatan. Dengan sehat kita masih bisa menjalankan tugas ya sebagai manusia, mudah-mudahan menjadi amal soleh bagi kita. Amin. Pemirsa dimanapun berada, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kalau berbicara esensi pengorbanan ini kalau dikaitkan dengan aspek sejarah gitu ya, aspek sejarah atau secara dikorelasikan secara kontekstual saat ini, bahkan dihubungkan dengan pengorbanan rakyat Indonesia dalam mengusir penjajah gitu ya, itu luar biasa gitu ya. Dan itu kalau dikait-kaitkan itu tidak ada yang tidak berkorban. Orang sukses itu pasti banyak berkorbanan gitu ya. Indonesia merdeka karena pengorbanan rakyat Indonesia gitu ya, yang di dalamnya itu ada TNI gitu ya, ada sipil, ada ulama gitu ya. Pokoknya yang cinta NKRI mereka berkorban apa saja gitu ya. Ada yang mengorbankan nyawanya, rumahnya dan lain sebagainya gitu ya. Ini kalau kita berbicara pengorbanan gitu ya, pengorbanan. Kemudian kalau kita berbicara aspek sejarah, itu bisa kita lihat bagaimana pengorbanan para nabi gitu ya dalam mensiarkan Islam. Ya, banyak nabi-nabi yang dibunuh gitu ya. Banyak para nabi yang disiksa, dicemooh dan sebagainya gitu ya. Tapi akhirnya saat ini kita mengenal Islam itu ya, mengenal Islam di bawah naungan Islam itu karena pengorbanan orang-orang terdahulu gitu ya. Pengorbanan yang sangat luar biasa. Termasuk misalnya pengorbanan seorang ayah gitu ya, seorang suami, pengorbanan yang sangat dahsyat sekali. Apalagi pengorbanan seorang guru terhadap muridnya, pengorbanan pokoknya tidak terlepas dari pengorbanan gitu ya. Jadi dengan berkorban, at-tadhiyah dalam bahasa santri, pengorbanan itu memang sesuatu yang harus ada gitu ya, harus menjadi ruh bagi kita semua. Nah, sehingga kalau kita melihat dalam aspek di dalam Al-Quran tuh ya, ini kan berbicara tentang motivasi gitu ya. Motivasi berkorban itu salah satunya adalah ada bersyukur ya. Misalnya kalau dikorelasikan dengan Idul Kurban ya, kan itu identik dengan pengorbanan ya. Apalagi itu nanti nyambungnya kurban yang disyariatkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam gitu kan. Nah, maka motivasi berkurban ini dalam aspek berkurban ya, bukan dalam aspek pengorbanan secara global, tapi secara spesifik ke kurban. Itu kita bisa lihat dalam surah Al-Kautsar ya, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar gitu. Sungguh kami telah membentuk Muhammad, memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Nah, ini kan motivasi berkurban seseorang itu adalah
salah satu surah Al-Kautsar gitu ya. Atau misalnya lebih ke sana lagi dari awal kehidupan manusia, apa motivasi berkurban Habil sampai dia itu mengorbankan hewan ternaknya yang dia cintai, yang dia sayangi. Itu Habil gitu ya. Jadi dari sekian ribu ternak ada satu hewan yang satu gibas yang sangat dia cintai dari kecil sampai besar. Tapi itu yang dikurbankan. Dan itulah yang menjadi syarat bahwa berkurban itu jangan asal-asalan gitu ya. Jadi berkurban itu misalnya Kang Alan datang ke kandang, wah ini bagus nih, beli itu tuh. Ya. Karena postur tubuhnya bagus gitu ya, sehat dan sebagainya. Dan itu yang disenangi oleh Kang Alan. Nah itu artinya itu yang dikurbankan. Jadi kurban itu sesuatu hal yang terbaik justru gitu. Terbaik, betul. Karena memang Habil itu mengorbankan yang terbaik, sementara Kabil itu berkurban dengan seikat sayuran yang sudah busuk. Tapi itu ya bukan yang disyariatkan ya, syariat Habil itu bukan yang disyariatkan kurbannya. Tapi yang disyariatkan itu adalah kisah Ibrahimnya kan gitu ya. Nah, siapa tuh? Kabil berkurbannya dengan seikat sayur yang busuk, dan dalam riwayat yang lain itu dibakar oleh api neraka, dan yang diterima kurbannya itu adalah Habil. Itulah motivasi berkurban Habil, karena bersyukur karena dia orang anak yang soleh gitu ya. Habil itu anak Adam yang soleh, yang ahli surga gitu ya. Sekarang mungkin sudah menikmati nikmat kubur ya, karena dibunuh oleh Kabil gitu ya. Kemudian yang kedua, motivasi berkurban itu mengejar cita-cita. Apa cita-cita kita? Cita-cita kita itu adalah Allahu goyatuna kan gitu ya. Dalam bahasa santri itu tujuan kita itu adalah Allah. Cita-cita kita adalah di situ. Tentunya lebih spesifiknya adalah tujuan kita adalah ingin husnul khotimah kan gitu ya. Statement dalam Al-Qur'an itu kan wala tamutunna illa wa antum muslimun kan itu ya. Janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan muslim. Artinya ruh kita itu masih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita melihat dari motivasi berkurban dalam sejarah gitu ya, dalam sejarah. Ini sangat luar biasa. Nah, kemudian ada sebuah definisi tentang pengorbanan gitu ya. Di sebuah definisi. Ini sebenarnya definisinya sederhana gitu ya. Tapi kalau di bahasa Arab kan jadi kelihatannya keren gitu ya. Misalnya wa uridu tadhiya badlun nafsi wal mal wal waqti wal hayat wa kulli syai'in fi sabilil ghayah. Jadi yang dimaksud dengan pengorbanan itu adalah mengorbankan jiwanya, mengorbankan harta, mengorbankan waktu, kehidupan, dan segala yang dipunyai untuk tujuan tertentu. Misalnya kita punya aktivitas, kita berkorban waktu nih gitu ya. Bahkan kita duduk bersama di sini karena itu sudah mengatur waktu. Apakah itu salah? Tidak gitu ya. Justru kita berkorban untuk memanage gitu ya, untuk memanage agar tugas-tugas kita itu bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi melihat dari definisi yang sederhana itu, pengorbanan itu bisa jiwa kita bisa dikorbankan. Kemudian apalagi sekarang misalnya terjadi pembantaian di Gaza Palestina itu kan, jiwanya berapa ribu yang sudah melayang gitu kan. Tapi mereka berkorban untuk mempertahankan akidahnya. Tapi di Indonesia kan tidak seperti itu. Kita bisa berkorban dalam bentuk-bentuk yang lainnya. Nah, ini saya sedikit mengutip definisi atau ta'rif daripada pengorbanan ya. Jadi pengorbanan itu bukan sesuatu yang menakutkan gitu ya. Harus begini, tapi pengorbanan itu kan lebih komprehensif ya, lebih integral lah gitu. Baik, ini menarik Pak Ustadz. Lantas di zaman sekarang seperti apa bentuk pengorbanan yang relevan yang bisa menjadi ladang pahala bagi kita? Yang relevansinya ya. Coba saya ini berbicara dunia ya. Ini ada sebuah ungkapan. Walaisa fid dunya jihadun la tadhiyatun ma'ahu gitu ya. Tidak ada perjuangan di dunia ini kecuali harus disertai dengan pengorbanan gitu ya. Jadi kalau ingin jadi orang yang sukses, berkorban gitu ya. Bagaimana menyikapi dunia? Pertama ini di dalam 7 langkah menjadi kekasih Allah. Ada satu ilmu yang wajib dipelajari itu ilmu ma'rifat. Nah, di dalam ilmu ma'rifat itu ada kajian ma'rifatud dunia kan itu ya. Mengenal dunia. Kenapa misalnya Rasulullah itu memberikan nasihat
hati-hati dengan penyakit al-wahan. Al-wahan itu apa kata para sahabat? Al-wahan itu adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Jadi mencintai dunia dan takut akan kematian. Nah, makanya di dalam asbab terjadinya konflik salah satunya al-isaru dunya alal akhirah. Jadi manusia lebih mementingkan dunia daripada akhirat kan gitu ya. Sementara doktrin dalam Islam itu harus memahami konsep tawazun. Jadi konsep tawazun itu sistem keseimbangan. Maka dalam hadis yang dimaksud dengan sistem keseimbangan itu adalah i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan gitu ya. Cari kehidupan dunia seakan-akan akan hidup abadi. Akan hidup selamanya gitu kan. Tapi wa imal li akhirataka ka'annaka tamutu ghadan gitu ya. Tapi jangan lupa cari kehidupan akhirat seakan-akan akan mati besok. Yang menjadi persoalan kita adalah poin yang kedua sering dilupakan. Kebalik. Cari kehidupan akhirat itu sering lupa gitu ya. Jadi dunia oriented gitu ya. Padahal sistem dalam Islam itu ada sistem keseimbangan. Seimbang dong dunia dan akhirat. Nah, jadi kalau kita mengkorelasikan pengorbanan di dunia ini, inilah waktunya kita untuk berkorban. Karena sebelum mati di dunia dulu gitu ya. Sebelum ke akhirat mah harus di dunia dulu. Nah, dunia itulah tempat mengumpulkan pahala gitu ya. Jangan ujung-ujung ingin ke surga tapi tidak mau di dunia, nggak bisa gitu ya. Karena dunia itu tempat mengumpulkan pahala gitu ya. Tempat diuji gitu ya. Dan alam yang paling menarik adalah alam dunia gitu ya. Penentuan gitu ya. Surga apa neraka gitu. Kalau istilah eranya sekarang ada work life balance gitu. Sekarang mah dunia akhirat balance gitu. Betul ya. Baik, Pak Ustadz, kemudian juga kalau tadi berbicara mengenai sebuah pengorbanan, ada hal yang juga bisa dikatakan cukup sulit berkorban, terutama untuk kepentingan agama atau sesama. Ini bagaimana Islam mengajarkan sebuah sudut pandang untuk umatnya memahami dan mengerti seperti itu, Pak Ustadz? Saya coba ngutip satu ayat ya, surah At-Taubah ayat 122 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyamfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Wa ma kanal mu'minuna liyamfiru kaffah. Tidak pantas seorang mukmin itu pergi seluruhnya ke medan perang. Jadi asbabun nuzulnya ketika terjadi perang itu dulu orang-orang beriman berduyun-duyun ingin perang gitu ya. Jadi kalau ada perang itu senang gitu dulu itu. Tapi kata Nabi, tidak pantas seorang mukmin itu pergi seluruhnya ke medan perang. Falaula nafar min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fiddin. Kenapa tidak ada satu kelompok firqah yang tafaqahu fiddin? Jadi artinya tong perang kabeh gitu ya. Sebagian harus ada yang memperdalam agama. Itu kata Nabi dan itu asbabun nuzulnya ayat surah 9 ayat yang ke-122. Waliyungziru qaumahum, untuk apa mempelajari ilmu agama? Waliyungziru qaumahum idza raja'u la'allahum yahdharun. Setelah mempelajari ilmu agama, mereka kembali ke kampungnya untuk memberitahukan kepada mereka gitu ya. Nah, ini kalau kita korelasikan dengan statement tadi gitu ya, bahwa dunia itu harus disikapi gitu ya, harus disikapi dengan sebaik-baiknya. Dan Islam itu adalah agama yang mengajarkan mengajarkan berbagai macam ilmu pengetahuan kan gitu ya, berbicara akhirat, berbicara dunia gitu, berbicara ini itu dan sebagainya. Oleh karena itu memahami Islam itu harus komprehensif gitu ya. Karena salah satu faktor terjadinya konflik di masyarakat itu karena al-isaru dunya alal akhirah itu. Karena memahami Islam itu parsial, jadi setengah-setengah. Karena parsial itu bisa terjadi konflik ya. Misalnya gara-gara pemahaman yang berbeda gitu ya. Itu bisa terjadi ke sana. Dulu kalau sekarang mah tidak ya, masalah kunut berbeda jadi masalah, tapi sekarang kan sudah mencair ya, sudah mulai paham.
dibarengi dengan kajian-kajian Islam di YouTube dan sebagainya, itu berpengaruh juga terhadap pemahaman masyarakat saat ini gitu ya, seperti itu. Baik, kemudian juga kita melihat juga dari sebuah pengorbanan tadi Pak Ustadz ya, bahwa kalau kita sedikit merenungkan tadi perlunya sebuah pemahaman yang menyeluruh agar juga apa yang dikorbankan tidak merasa berat seperti itu. Nah, lantas bagaimana Pak Ustadz dalam konteks kehidupan sehari-hari gitu ya, dalam mencari sebuah keduniaannya dapat gitu ya, kemudian pahala akhirnya dapat gitu ya. Sederhana saja Pak Ustadz, Jumatan, ini kalau mau masukin ke kenceleng, itu milih pahlawan dulu kan Pak Ustadz. Gitu dipilih dulu, mana ada yang 2.000, 5.000, 100.000. 2.000 deh yang dimasukin. Jadi kompromi dulu ya. Kompromi dengan keadaan. Pak Ustadz, maksudnya dalam proses menentukan memilih saja untuk beramal, artinya kan mengorbankan sebuah harta kita gitu ya Pak Ustadz ya. Dalam proses memilih itu Pak Ustadz, apa yang perlu akhirnya ditanamkan kemudian diyakinkan gitu ya, agar tadi ketika memilih pahlawan saja dalam dompet gitu ya. Itu tidak pandang jadi lama ya. Iya. Duh iya tapi kerengke iya gitu, tapi untuk nanti. Nah itu gimana Pak Ustadz? Dan itu memang dilematis ya. Iya. Dilematis. Dan ini sering terjadi kepada siapapun. Betul. Kepada Ustadz pun sama kan gitu ya. Saya pun juga gitu Pak Ustadz. Wah, ini mikir yang mana ya? Oh, ini untuk bensin, yang ini. Tapi memang itu tidak salah ya. Tidak salah. Misalnya jadi ada 3 pilihan, kita mengambil pilihan yang terkecil, apakah itu salah? Tidak gitu ya. Allah Maha mengetahui lah gitu ya. Allah Maha mengetahui, innallaha alimun bidzati sudur. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada dalam sudur kita gitu ya. Jadi lihat kondisi kita juga, karena ayat yang familiar ya, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Jadi Allah itu tidak memberatkan, tapi sesuai dengan kemampuan gitu ya. Kemampuan. Jadi kalau kita mampunya analisa ke ekonomi kita misalnya untuk ini itu, mampunya segitu ya segitu. Jangankan itu, ke haji saja itu kan bagi yang mampu gitu ya. Ada itu gitu berlaku kan? Seperti itu ya. Jadi haji itu kan rukun iman ya, rukun iman. Haji bagi yang mampu. Bagi yang tidak mah jangan. Ya, termasuk yang zakat itu pun kan bagi yang mampu. Berarti kalau yang mampu itu adalah muzaki, yang tidak mampu mustahi gitu ya. Iya. Cuma ini menjadi sebuah renungan Kang Alan. Tukang beca dengan pengusaha, infaknya sama 50 juta. Ini akan berbeda gitu ya. Kalau tukang beca, tukang apa yang profesinya ngangkut beca, infak dalam sebulan 50 juta misalnya. Tapi dia untuk sampai ke 50 juta itu babak belur gitu ya. Iya. Babak belurnya nabung per hari berapa gitu ya. Atau jangan 50 juta besar tinggi ya. Pokoknya 20 juta lah gitu ya. Untuk sampai 20 juta ini si bapak tukang beca babak belur nabung sampai sebulan sampai tuh 20 juta. Tapi yang namanya pengusaha dalam hitungan jam tanda tangan 20 juta. Iya. Dua-duanya sama infak 20 juta. Ini kalau kita berbicara derajat gitu ya, itu derajatnya lebih tinggi si bapak tukang beca. Karena perjuangannya luar biasa. Seharusnya itu pengusaha 2 miliar, bukan 20 juta gitu ya. Tapi kembali kepada keikhlasan gitu ya. Saya mampu 20 juta dengan perjuangan saya, tapi yang pengusaha juga saya bisanya sama seperti itu. Karena di belakangnya harus menggaji karyawan ribuan misalnya. Ada analisa. Apakah dua-duanya salah? Tidak salah gitu ya. Cuma memang kalau kita melihat perjuangan itu akan berbeda. Sama contoh misalnya ketika malaikat sudah duluan masuk surga gitu ya. Ini anekdot ya. Sudah masuk duluan malaikat di surga. Tiba-tiba manusia masuk surga. Kelji masuk surga. Tumben kamu masuk surga gitu ya. Kata manusia, memang nggak boleh saya masuk surga. Aneh saja, kalau saya kan masuk surga wajar, nggak digoda setan. Tapi kamu gitu ya, bisa masuk surga, iya saya masuk surga. Saya harus digoda dulu oleh setan gitu ya. Nah, jadi anekdotnya manusia lebih tinggi ternyata derajatnya, karena dia digoda dulu gitu sama iblis. Sudah melalui proses uji yang begitu sangat berat. Nah, ujiannya memang beda tuh ya. Kalau malaikat ujiannya dengan ketaatan, makanya malaikat kan tidak yang membantah. Tapi manusia kan dia
sering membantahkan gitu ya. Belok ke kanan, ke kiri. Gitu seperti tadi infak 1.000 cenah. Tapi tetap mau gitu ya, ikhlas Iya, insya iya. Allah. Lebih bagus Baik, ikhlasnya lebih banyak kan gitu ya, lebih besar. Tapi kalau lihat itu justru adalah perjuangannya seperti Betul. itu Ustaz, ya. Jadi mau infak apapun pengorbanannya, lihat seberapa kuat dalam proses memperjuangkan dirinya seperti itu. Menarik sekali, dan tentunya juga kami ucapkan terima kasih juga untuk Anda pendengar dan juga pemirsa masih bersama kami. Mutiara Pagi RRI Bandung disiarkan melalui channel YouTube RRI Bandung Live. Jadi Anda bisa menyimak juga, menonton juga, barangkali ingin melihat Ustadz Umar Yusuf gitu ya, yang mana? Wah, ini sudah gagah sekali. Anda bisa menyimak lewat channel YouTube kami di RRI Bandung Live, dan Anda juga bisa subscribe ya, supaya Anda bisa mendapatkan notifikasi informasi-informasi atau topik-topik yang dibahas di Mutiara Pagi RRI Bandung. Baik Pak Ustadz, kemudian juga berbicara mengenai sebuah esensi pengorbanan, tentu ini tidak terlepas dari sebuah kisah spiritual ya. Setiap Idul Adha ada kan momen berkurban seperti itu. Kemudian bagaimana untuk orang-orang yang ingin sekali, kuat sekali untuk berkurban, terutama kalau tadi berbicara mengenai cukup berat untuk berkurban agamanya dan sesamanya gitu Pak Ustadz. Tapi ada keinginan yang begitu sangat kuat ini ingin berkurban seperti itu, namun belum bisa mencapai. Pak Ustadz, apa yang bisa dilakukan, katakanlah amal-amal seperti apa yang katakanlah esensinya ya, kalau belum bisa berkurban dengan domba atau misalkan dengan sapi seperti itu, amalan apa yang bisa dilakukan supaya esensi berkurban itu bisa setara gitu bahkan Pak Ustadz? Seperti apa? Baik, terima kasih. Jadi dalam Islam itu ada istilah al-quwatul irodah. Jadi al-quwatul irodah itu kemauan yang kuat gitu. Kemauan yang kuat. Di mana ada kemauan, maka di situ ada jalan kan biasanya gitu ya. Di mana kemauan pasti di situ ada jalan. Nah, lalu bagaimana korelasinya dengan pengorbanan kita ingin berkurban gitu ya? Tapi itu bisa wae kan gitu ya. Betul. Kenlah sementara mah niat aja dulu gitu ya. Niat dulu, siapa tahu niat ini walaupun itu adanya di gerentas hati gitu ya, ingin berkorban melihat orang lain bisa menyembelih kambing gitu kan. Karena esensi menyembelih itu adalah menyembelih sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita. Paling tidak bentuk pengorbanan itu bagi seorang yang belum mampu untuk berkorban dalam bentuk fisik, maka paling tidak kita bisa mengambil ibrah dari orang-orang yang berkurban dan yang muqarrib itu, yang berkurban menyembelih kambing sapinya sendiri, maka disitulah dia bisa mengambil esensi bahwa berkorban itu adalah menyembelih sifat-sifat kebinatangan yang ada pada dirinya atau pada orang yang melihat atau orang yang berkurban. Kenapa begitu? Karena di dalam Al-Quran itu kita banyak menemukan perumpamaan sifat dari karakter manusia. Misalnya kal an'am ya. Kal an'am balhum adol. Salah satu sifat manusia itu adalah seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Itu esensinya. Berarti dalam diri manusia ada sifat-sifat kebinatangan gitu ya. Ini kenapa ada muncul kal an'am balhum adol? Ini disebabkan karena ar-ruhu tahtal hawa. Ketika ruh manusia kita hidup, tapi hidup kita dikendalikan oleh hawa nafsu gitu ya. Hawa umutaba. Jadi ar-ruhu tahtal hawa. Hidup kita, ruh kita dikendalikan, diinjak-injak oleh hawa nafsu. Maka dari situ lahirlah nafsul imarah. Jadi nafsul imarah itu jiwa-jiwa yang rakus. Nah, jiwa yang rakus itu diperumpamakan kal an'am balhum adol. Jadi seperti binatang, bahkan lebih sesat dari binatang. Atau misalnya kal hinzir, seperti keledai, seperti monyet. Itu banyak perumpamaan. Dan itulah esensi yang muqarrib atau esensi dari berkurban
seseorang secara substansi dari kurban itu menghilangkan, mengeluarkan darah-darah kebinatangan yang ada dalam diri kita. Kalaupun kita belum mampu, cukup dengan niat aja dulu atau melihat orang yang berkurban, wah berarti sifat kebinatangan saya itu harus disembelih seperti orang itu menyembelih kurbannya kan begitu. Tapi insya Allah gitu ya, suatu saat misalnya apakah ikut program kolektif misalnya atau membeli kambing yang harganya 2 juta misalnya, dicicil boleh sebenarnya dicicil, tapi harus ada akad dengan orang yang menjual kambingnya. Boleh nggak saya mau berkurban tapi dicicil 3 kali, itu boleh, tapi itu harus ada kesepakatan gitu ya. Setelah berkurban baru dicicil. Nah karena itu apa? Kuwatul irodah, kemauan yang kuat sampai dia itu harus berkurban tapi dengan mencicil, itu sah-sah aja ya seperti itu. Allah alam bisawab. Baik, wah menarik sekali, dan tentunya juga Ustadz terakhir mungkin boleh disampaikan mengenai esensi berkurban di era dunia digital seperti saat ini, supaya tentunya korelasi dengan dunia saat ini tuh nyambung seperti itu Pak Ustadz. Betul ya. Jadi tantangan dakwah dulu dan sekarang ternyata beda ya. Kalau dulu tantangan dakwahnya kita dihadapkan mungkin dengan namanya sosok Abu Jahal, Abu Lahab gitu ya. Kalau sekarang kita dihadapkan dengan sistem sebenarnya, sistem yang mampu membentuk karakter orang dengan era digitalnya. Digital itu kan bagian dari sistem. Padahal perlu dipahami bahwa alam semesta ini terdiri dari rangkaian-rangkaian sistem. Karena Allah yang membuat sistem. Nah oleh karena itu mudah-mudahan kita tidak termasuk yang jadi korban sistem yang diciptakan oleh manusia. Karena bisa jadi sistem yang diciptakan oleh manusia itu bisa mempengaruhi nilai-nilai pengorbanan kita, sehingga pengorbanan untuk sholat hilang, pengorbanan untuk memahami Islam jadi hilang, pengorbanan untuk menjadi lebih baik juga hilang karena ada gerusan-gerusan era digital ini. Tapi di sisi lain digital ini kan perlu dimanfaatkan untuk kegiatan dakwah ya, dakwah media gitu ya, dakwah sosial itu dimanfaatkan, karena itu tergantung bagaimana kita memanfaatkan itu. Karena untuk dakwah saat ini, dakwah di era digital ini juga sangat efektif gitu ya, karena menyampaikan pesan itu ketika Nabi haji wada, pidato wada itu hanya bisa terdengar suaranya itu 1 kilo atau 2 kilo. Tapi sekarang di era digital itu kan pesan-pesan sudah ada di sini gitu ya. Ini kelebihan dari era digital. Jadi tergantung bagaimana kita memanfaatkan digitalisasi itu dengan sebaik-baiknya gitu. Baik, tentunya terima kasih atas waktu dan ilmunya Pak Ustadz Umar Yusuf M.Sos, pengajar dari Pondok Pesantren Babu Salam Bandung. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menjadi amal jariah, dan tentunya khususnya juga bagi saya yang menyimak pada kesempatan pagi hari ini langsung di hadapan Pak Ustadz Umar. Dan tentunya juga untuk Anda pendengar dan juga pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung, mudah-mudahan bisa menjadi amal soleh juga dalam setiap hari mendengarkannya. Dan jangan lupa juga Anda bisa menyimak selalu setiap hari ya, dari pukul 5 hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Anda bisa cek channel YouTube kami di RRI Bandung Live. Anda boleh memberikan komentarnya, memberikan like, dan juga jangan lupa di subscribe agar Anda bisa terus mendapatkan notifikasi berbagai topik-topik yang dibahas dan juga berbagai informasi yang diupload melalui channel YouTube RRI Bandung Live. Dan tentunya juga saya Alan Albana pamit undur diri dari hadapan Anda dan ruang dengar Anda. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di Mutiara Pagi RRI Bandung berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.